ini temuannya udah lama, Pak? Ya kira-kira bulan puasa. Menurut informasi Bapak Haryono, dulu pernah ditemukan topeng dari terakota yang menurut informasi dari warga adalah topengnya Mahapati Gajah Mada. Jamang istilahnya kalau bagi kami. Panjenengan baca, kalau menemukan suatu situs, tolong mohon selamatkan sebagai modal bangsa kita adalah bangsa. Melek budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita mulai belusuan di daerah Kutorejo, yaitu di Desa Jiu. Jadi wilayah Kutorejo ini ada di sebelah timur ya dari Mojokerto, sama dari Trowulan ya. Dia dekat dengan Bangsal. Ada apa dengan daerah Kutorejo ini? Karena Kutorejo bisa berarti kota yang ramai, juga bisa berarti kota raja. Ada apa dengan Kutorejo? Apakah era terakhir dari peradaban Majapahit setelah Majapahit dibagi dua ya, jadi era Japan dari dengan Wikrama Wardana yang ada di Jombang. Itu era Wikrama Wardana, era Majapahit terakhir ya, Majapahit Barat dan Majapahit Timur, di mana Majapahit Timur beribu kota di Bangsal. Jadi ini tidak jauh dari Bangsal tempatnya ya. Ini ada di dekat dari Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan, ada di sebelah sana. Tuh, agak ke kanan lagi itu Gunung Welirang. Jadi tempat ini masyarakatnya banyak masih bermembata pencarian sebagai petani agraris, terutama persawahan ya. Jadi sawahnya sawah yang bukan sawah tada hujan. Jadi mereka karena airnya mengalir itu masih stabil dan baik, jadi mereka satu tahun bisa memanen padinya sampai 3 kali, 3 musim ya. Jadi ini bentuk dari persawahan warga. Kita akan telusuri, coba ada apa di Desa Jiu ini. Dengan berita yang kemarin dari warga, ada berapa penemuan berupa stupa, ada berapa serpian dari tempat ibadah yang lain. Apakah di tempat ini dulu ada pemujaan untuk agama Hindu atau agama Buddha? Karena terbukti ada stupa di sini. Yuk ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek budaya melek. Oke, kita akan langsung lanjut ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oh iya, permisi Pak ya. Iya, iya. Ini dengan Bapak siapa Pak? Haryono. Bapak Haryono. Jadi di Desa Jiu Pak ya? Iya, Desa Jiu. Pak, ada dengar kabar bahwa Bapak selama ini sudah menemukan beberapa bukti sejarah kebesaran masa lalu, terutama era Majapahit Pak ya? Iya, iya. Barangnya apa saja Pak yang sudah Ya seperti ini. Nah, ini. Oh, ini keramik. Ini keramik. Ini udah pecah gitu. Iya, sudah pecah ya, seperti ini. Ya, Jadi song ya. Iya. Song gitu. Ini sekitar nemunya itu tahun 2000-an kali ya. Oh, tahun 2000-an ini, Iya. Tahun 2000-an. Ini nemunya ya di apa namanya? Sawah. Di kali kecil itu. Oh, di depan. sungai kecil, Iya, di sungai ini ya, kecil. di parit ini ya, di Iya, parit parit ini. itu. Ada banjir, kemudian kelihatan. Nah, saya ambil gitu. Oh iya, Pak. Terus Pak, barang-barang lain apa Pak? Yang sudah saya temukan itu seperti apa namanya lencana Gerinda Wardana. Oh, Gerinda Wardana itu Iya, ya terakhir itu. Itu ada dua. Ada dua. Yang satu itu masih menancap di tempatnya. Kemarin yang satu itu saya pulang karena kemungkinan itu lokasinya tidak memungkinkan. Iya. Kemudian saya selamatkan. Jadi yang lain sudah diselamatkan Pak. Iya. Oh, terus Pak, sudah ada enggak Pak kunjungan dari BPJP atau Balai penyelamatan? Sudah syukurlah. diregistrasi. Kemudian ada acara ya gitu, mau dibikinkan museum di sini sendiri. Nah, Makanya itu pada hari apa itu? Hari nggak salah kalau hari Selasa itu sudah selesai pemindahan semua. Wah, ini mulai contoh. ya mulai dari stupa,
Maruno ya itu namanya tapal batas. Tapal batas juga lingga juga dipindah. Oh, ada lingganya juga Pak ya? Wah, Udah. menarik sekali ya, ada peninggalan lingga di sini. Ya, ada. Juga ada stupa, bukti bahwa memang itu satu sisi ya, satu Hindu, satu Buddha. Ini Bapak ini salah satu contoh ya bagi masyarakat yang ada di luar sana di Indonesia. Jadi begitu menemukan bisa lapor ke dinas terkait atau ke perangkat desa. Ini bentuk salah satu penyelamatan karena di dalam benda-benda itu banyak terkandung informasi yang sangat penting. Ya. Jadi informasi bahwa kebesaran masa lalu itu barang-barang yang saksi bisu itu bisa ditarik kesimpulan nantinya gimana sih beliau dulu bikin peradaban yang super hebat di masa lalu itu. Mungkin Bapak ini bisa menginspirasi saudara-saudara di luar sana kalau menemukan benda mungkin lapor dulu Pak ya ke perangkat desa terus ke BPJB itu. Terus Pak yang lain Pak mungkin Bapak masih punya barang yang sudah Bapak selamatkan selama ini apa saja Pak? Ya seperti ini. Oh ini. Oh ini terakota ini bentuknya candi ini ya. Candi. Untuk pemujaan biasanya ini. Ah ini. Aneh juga ya ini ada lingga ya tapi dari terakota. Dan baru kali ini saya selama keliling ya kami dari Indonesia Majapahit Channel selama keliling baru kali ini kita menemukan lingga berbahan dasar dari terakota. Ini aneh sekali. Biasanya kalau dari batu andesit banyak sih. Tapi baru kali ini ada lingga yang dari terakota. Ini ini pipisan. Terus mungkin yang lain Pak. Ya seperti keramik. Waduh, ini yang biru putih ini Blue Ramadan ini. Wah, kayaknya kalau lihat dari pantainya ini diameternya besar nih sekitar hampir ya sekitar 40-an ini 40 cm ini bisanya. Oh ini kok bentuknya ada kayak daun Ya gitu ini ya? apa seperti genteng gitu loh. Oh, iya. Seperti ini kan. Nah, kalau gini kan kalau besar kan modelnya seperti ini. Oh, dogelnya ini. Iya. Biasanya di ujung-ujungnya Iya, bangunan, di Pak ya. ujung Ini bangunan. sama yang di literaturnya di rumah-rumah Majapahit. Jadi di ujungnya dari wowong istilahnya ya, tadinya genteng itu ada seperti ini. Ada sapi. Nah. Sapi. Oh, ini. Nih, ya kan, ini kepalanya ini dari terakota. Dan ini memang banyak ditemui ya. Jadi banyak bentuk-bentuk hewan juga termasuk celengan ya. Celengan itu bahannya memang dari terakota. Terus yang lain? Ini ada telinga. Ini telinga ini. Iya. Ini telinga dari arca ini. Ini telinganya saja ini. Bahannya dari- Kalau melihat ini ukurannya besar sekali karena komposisinya hampir sama ya dengan telinga kita ya. Otomatis patungnya ini mungkin sebesar kita ini. Kalau dia duduk bisa 1 meter, kalau berdiri bisa sekitar 1,60 meter lebih. Jadi ini telinga ini ukurannya sama dengan ukuran telinga kita, terutama saya ya hampir sama kan. Berarti patung ini besar sekali nih. Ini patungnya sudah hancur. Wah, Karena Mas. ini dulu itu mukanya itu seperti Garuda. Oh, Jatayu, nggih ya, Pak Jatayu. Garuda. Jadi ini ada mahkotanya, ini kepalanya Garuda, Pak. Enggak, ini mukanya itu manusia, tapi yang di bawahnya itu Garuda. Oh. Itu Garuda. Nggih. Berarti ada Wisnunya, Pak. Iya. Ada Wisnunya. Ini bahannya dari batu andesit ini. Batu tapi putih warnanya. Oh, putih. Ini kan rambutnya seperti ini. Wah, ya ini ukurnya nih. Ini ukiran. Ya. Putih, Pak ya. Ya putih. Batunya itu putih, ada hitam-hitam yang gilap gitu. Oh, ya. Ini masih banyak ini di dalamnya. Jadi ini ya, ini patut dicontoh ya bapaknya ini menemukan benda-benda ini diselamatkan seperti ini dan beliau sudah lapor ke BPJB, mungkin juga ke perangkat desa yang lain bahwa benda-benda ini perlu untuk diamankan. Jadi kita bisa mencontoh dari bapak yang ada di Desa Jiu ini, gimana sih langkah harus kita ambil di saat kita menemukan satu benda cagar budaya. Ini juga masih ada nih. Pipisan. Ya. Oh, ini kayaknya belakangnya dari kepalanya arca ini, Pak. Oh, bukan ya, bukan. Bukan ini. Jadi ini ada beberapa umpak ya di dekat rumahnya Bapak ini dan di depan dan belakang rumah ini banyak sekali beberapa pecahan dari artefak ya. Dari batu andesit juga dari terakota. Ini sangat mudah ya, ini dekat parit samping rumah Bapak tadi. Nih, wah.
Ini ukel-ukelnya terakota, ini pantat-pantatnya dari tembikar. Kita lihat sebelah sana banyak sekali nih. Ada juga pipisan di sini. Pipisan dengan berbagai macam tipe. Kita lihat ini hampir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini bentuknya yang sama ini, yang bulat-bulat ini. Ini biasanya dia ukurannya variatif ini yang kecil. Ini alat untuk numbuk. Jadi biasanya dia pakai gini. Nah, Ini juga ada uang. ada uang koinnya, Mbak. Ini dulu itu ditemukan sekitarnya itu 50 kiloan. Tuh, 50 kilo Iya. sampai setengah kintal. Iya. Isi Mbaknya. Ini, jadi bahannya ini. Apakah ini perunggu atau emas? Gitu ada kuningnya ya. Ini. Jadi koin-koin Majapahit ini bentuknya masih sangat bagus ini dan belum begitu aus ya. Kalau yang lain kadang masih mudah patah dan angkanya tidak begitu kelihatan. Tapi milik Bapak ini beda ini. Nah ini masih utuh banget ini. Kayak baru juga. Tapi ini sudah lama dan ini ditemukan di Persawahan Pak ya? Nah, di depan rumah. Oh di depan rumah. Di depan rumah ya, di pohon singkong itu. Oh di pohon singkong itu Iya. Pak. Ini sampai ada yang seperti ini. Masih utuh, tulisannya juga masih utuh. Tulisannya masih utuh ini. Iya ini. Nah ini jadi koin kepeng ya, kepeng zaman Majapahit dulu atau di bahasa lokal bahasa Jawa orang bilang uang kubuk. Bukti bahwa perdagangan masa lalu itu sudah maju. Ini sudah merupakan mata uang internasional di zamannya ya. Bayangkan 500-700 tahun yang lalu kita sudah mengenang mata uang dari logam. Ini produksi dari Cina dan Cina mungkin sampai pernah ya Cina kehabisan uang untuk membeli rempah-rempah di Nusantara saking begitu kayanya, begitu suburnya tanah Nusantara menjadi satu peradaban yang menggiurkan bagi dunia di saat mungkin kita ingat ya jalur sutranya dari Cina sampai ke Soviet. Tapi Nusantara punya jalur rempah yang sampai hari ini perlu kita ulas, perlu kita bongkar. Gimana perdagangan rempah-rempah dunia yang berpusat di Nusantara. Betul kan kalau bilang tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itulah tanah kita, tanah Nusantara, yaitu secuil surga yang turun dari atas sampai hari ini. Kekayaan alam kita yang tidak bisa ternilai dengan bangsa lain, kita bersyukur jadi bangsa Indonesia. Jadi ini koin mungkin masih di sana masih banyak Pak ya, masih banyak. Dan di bawah rumah Bapak ini masih banyak juga situs-situs berterbaran sampai belakang di pekarangan di kebun bambu belakang ini kita lihat masih banyak ini. Nah, Ini kayak pondasi ya Pak ya? nah ini fondasi. Fondasinya tuh dari sini dulu. Oh dari sini. Sampai itu di bawah pohon. Pohon-pohon itu Pak ya. Iya, Pohon di bawah kelangkeng pohon itu semua sampai ke oh, sana. sampai ke sana. Iya. Nah, kita lihat di sini ya banyak batu andesit, banyak keramik-keramik ya yang berkelas di zaman Majapahit dulu. Kita mungkin bisa berandai-andai juga ya. Ada apa dengan tempat ini? Apakah ini tempat pemujaan yang begitu besar karena banyaknya uang koin, juga banyaknya keramik-keramik yang berkelas di zamannya itu, otomatis tempat ini tempat sangat penting di zaman Majapahit dulu. Ya ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya Melek. Iya Pak Haryono, selama ini Pak, apa saja Pak benda-benda yang sudah ditemukan di desa Bapak, terutama di sekitar tempat tinggal Bapak? Kalau saya kecil dulu menemukan sekitar tahun 92 itu menemukan patung yang seperti orang bersila memegang tasbih. Oh, Sama- orang resi iya, Pak ya. itu Ada jenggotnya ada gitu. jenggotnya segini. Oh, itu ada. masih utuh sekali. Masih utuh? Masih utuh. Bahannya dari Batu. 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 Ya. Tapi Mungkin ini resi Agastya ya, karena melihat tempat pemujaan ini tadi ada lingga juga di situ. Itu tahun 92 Pak ya? tahun 92. Tahun 92. Terus ada lagi Pak yang tahun Kalau tahun 90-an itu ya sekitar tahun 98. 98. 98 itu ditemukan lagi sebuah arca Ganesha. Ada Ganesha. Iya. Bahannya dari Bahannya itu dari batu, Batu. yang sangat apa namanya? berat, padat gitu Pak. Materialnya padat. Halus batunya. Halus batunya, berarti Dan di kualitasnya belakangnya itu ada seperti ada apa namanya? prasastinya. Ada prasastinya Ada di prasasti, belakang. ada tulisannya. Iya, ada gitu. tulisannya di belakangnya itu. Jelas kalau tempat ini memang tempat pemujaan ya. Jadi satu nanti ada arca resi ya, mungkin resi Agastya. Satu, kedua ada patung Ganesha, Dewa Ganesha, di mana dua patung ini bisa menarik kesimpulan kita ya, memperdekati kita dengan satu kesimpulan bahwa ini adalah tempat
pemujaan karena ada Linggayoni juga, ada prasasti juga, ada stupa juga. Bukti bahwa keragaman di Majapahit itu sudah bisa harmonis antara Hindu dan Buddha. Terus lain Pak, mungkin yang ditemukan lain di tempat sekitar sini Pak? Ya seperti itu tadi, seperti keramik, mata uang logam. Mata uang logam ya. Yang itu ada lagi topeng. Oh, ada dulu topeng. Topeng Pak, Bahannya itu dari tanah liat. Oh, dari tanah liat. Orang bilang itu katanya itu topengnya Gajah Mata karena dulu besar. Oh iya, besar. memang ramai ya di saat orang berbicara tentang seorang Mahapatihnya Majapahit, pemersatunya Nusantara yaitu Mahapatih Gajah Mada. Beliau memang diinformasikan selama ini mempunyai topeng juga ya. Iya, baik topeng. Ada yang topeng emas, ada yang dari terakota juga Pak. Selama di sini tadi Pak ya. Jadi Bapak memang penduduk asli sini Pak. Ngomong-ngomong dari informasi Bapak yang sudah ada di desa ini Pak. Nama Jiu itu apa Pak artinya? Kalau nama Jiu itu sebenarnya dari pohon. Oh, dari pohon Jiu ya. Pohon Jiu. Iya, katanya itu ada seorang resi datang ke sini itu sebagai tanda. Makanya itu pohon itu ditanam di sini. Oh, mengasih tanda di situ Iya. dengan ditanamnya pohon Jiu Iya. itu. Sehingga sampai hari ini namanya desa ini Desa Jiu. Desa Jiu. Iya, di Nah, Kecamatan itu pohonnya lah seperti Oh, itu ya, Pak? Iya, itu pohonnya seperti itu. Ini. Jadi nama Desa Jiu ini terinspirasi terbentuk dari nama pohon Jiu dan sekarang masih ada. Nanti kita bisa coba ya melihat lebih dekat gimana sih pohon Jiu itu sendiri ya. Jadi namanya Jiu tadi terinspirasi dari nama pohon Jiu itu tadi Pak. Terus Pak, menurut pikiran Bapak selama ini di sebelah sana ini ada enggak Pak penemuan mungkin di ladang Singkong ini Pak? Ada di situ dulu itu ada seperti kolam. Oh, kolam. Ya, seperti kolam itu tata kira-kira itu 1 meter. Tingginya 1 meter. Itu ya karena sudah hancur ya berbentuk L gini aja. Kemudian berapa Pak? Kira-kira 1 meter persegi. 1 meter persegi. Itu sudutnya aja. Oh, sudutnya aja. Ya, ada yang ke arah selatan dan ke arah barat. Oh, jadi kalau ini ketemu semua bentuknya bisa segi 4 gitu Pak ya? Kemungkinan juga segi 4 juga segi panjang karena Segi dari panjang. strukturnya itu kalau saya lihat itu segi panjang. Segi panjang Pak. Iya, Ya. karena panjangnya itu ke selatan, yang lebih panjang, sedangkan yang ke barat itu pendek. Iya. Jadi mungkin juga petirtan ya. Iya. Terus mungkin yang lain Pak, ada enggak patung-patung yang lainnya sudah ditemukan seperti kemarin informasi yang kita dapat ada ditemukan stupa. Ya, stupa itu di dusun Candi. Dusun Tapi Candi. masih wilayah Jiu. Jiu. Ya, Ya, dia jadinya Candi, Iya. wilayah Jiu. Jadi nama Candi sendiri sampai hari ini masih Candi. Candi. Bukti bahwa memang di situ mungkin ada candi juga. Ya, ada candi juga. Ya, stupanya itu sudah dipindah ke Balai Desa sama BPJB. Terus sama tadi Pak, yang tapal batas tadi Pak, yang eranya Girindra Wardana. Ya, waktu itu kan saya tidak sengaja menemukannya. Kan saya lihat lokasinya tidak memungkinkan. Ya, saya bawa pulang. Karena saya lihat lokasinya itu tanahnya sudah diperjualbelikan. Oh, mau gitu, di Pak. pihak orang asing. Lah, saya pikir saya lihat kok ada kok gambarnya gini-gini. Saya pernah baca buku kalau Girindra Wardana itu lencana seperti ini. Nah, kemudian itu saya bawa pulang. Jadi diamankan Pak ya, diamankan lalu Bapak melapor. Iya. Oh iya. Saya lapor, kemudian saya bawa pulang lah. Saya informasikan kepada teman-teman. Oh, ini saya menemukan barang ini. Nah, kemudian temannya menghubungi pihak BPJB. Terus Pak, tempat Bapak menemukan tadi kan masih ada Pak ya? Maksudnya belum sampai tergusur atau dibangun satu bangunan baru atau gimana Pak sekarang? Belum, tapi itu ditanami sekarang, ditanami singkong. Berarti tidak menutup kemungkinan di sekitar tempat penemuan tadi masih banyak ya benda-benda cagar budaya yang masih berterbaran di dalam tanah. Jadi informasinya sangat penting Pak. Jadi ini Bapak ini bisa menjadi inspirasi saudara-saudara kita di luar sana kalau menemukan langkahnya. Satu mungkin diselamatkan dulu, kedua melaporkan. Terus Pak, selama Bapak bersinggungan dengan situs cagar budaya ini, sukanya apa Pak? Ya, sukanya itu ya seperti melihat sejarah. Kan sejarah itu setiap wilayah kan berbeda-beda ya. Saya bangga menjadi orang Jiu. Karena apa? Di desa Jiu itu ada prasasti yang Majapahit akhir. Nah, berarti desa ini bukan tempat yang sembarangan, Iya. daerah Majapahit dulu. Iya. Gitu Pak ya. Iya. Saya bangga sekali melihat seperti tempat saya itu dulunya itu Suatu tempat yang suatu penting. tempat yang sangat penting di Era Majapahit dulu ya. Jadi sejarah besar itu pernah terjadi di desa Jiu ini. Iya, apalagi itu sejarahnya sekarang itu Majapahit akhir lah. Iya, Itu iya, kan iya. perlu digali misterinya. Iya, Nah, iya. Jadi- informasi gini-gini kan penting. Iya. Makanya dari itu kita harus bersama-sama lah melihat
sejarah dulu. Iya, yang melihat Ya. sejarah itu mungkin gini Pak ya. Di era Majapahit terakhir kita ini sampai mengalami kehancuran satu peradaban bangsa yang begitu besar, begitu luhur, begitu adidaya di zamannya. Dan dari hancurnya Majapahit kita bisa mempelajari lagi gimana sih bangsa kita tercerai-berai peradabannya dan sebagainya. Semoga di kemudian hari ini menjadi satu inspirasi biar kita tidak dipecah belah lagi oleh bangsa lain, tetap bersatu dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangora itu. Jadi inspiratif sekali bapaknya ini di saat menemukan, dan sebagai orang Jiu beliau bangga dengan wilayah desanya karena desanya dulu adalah satu lokasi penting di zaman peradaban Majapahit. Apakah di tempat Anda sudah menemukan seperti itu? Apakah Anda sudah melapor, dan minimal apakah Anda yang di sana sudah tahu cikal bakal desa masing-masing gitu Pak ya. Jadi istilahnya riwayatnya desa bisa diceritakan ke anak cucu bahwa oh desa A ini cikal bakalnya seperti ini dan sebagainya itu Pak. Pak, terima kasih banyak. Mungkin kita bisa nanti berusukan lagi Pak ya, melihat sisi-sisi yang lain dibantu oleh Pak Haryono ini, warga desa Jiu yang menemukan stupa, menemukan beberapa artefak yang ada di wilayah Jiu ini juga di sekitar rumahnya masih banyak dan sudah diamankan, dan beliau sudah melapor ke BPCB. Ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Kita akan lanjut ya belusuan mengikuti informasi dari Bapak Haryono tadi, karena di sebelah sana tadi menurut informasi Bapak Haryono ditemukan satu batu andesit yang besar. Jadi letaknya di kebun singkong itu. Iya. Ah ini. Nah, ini masih banyak nih di sini. Situsnya, batu batanya masih banyak di dalam tanah ini. Ini masuk di areal ladang singkong dari warga. Ini ada batu bata yang begitu banyak juga. Ya, ini masih belum digali juga. Ah, ini satu tumpukan batu bata yang masih berserakan seperti ini, dan ukurannya sekitar 20 kali 20 cm kali 30 cm, ketebalan 4 sampai 5 cm. Jadi ini kita akan telusuri terus. Ada di tengah ladang-ladang. Sini dulu pernah. Oh ini. Adi, ini tempat penemukan patung Pak. Ya, kan namanya topeng juga. Oh topengnya di sini dulu tempat ditemukannya. Jadi di tengah tumpukan batu bata yang seperti ini masih berserakan dan tidak teratur seperti ini. Menurut informasi Bapak Haryono dulu pernah ditemukan topeng dari terakota yang menurut informasi dari warga adalah topengnya Mahapate Gajah Mada. Itu Pak. Mungkin yang sebelah sana ada enggak Pak? Kita coba lihat. Jadi satu pemandangan biasa ya di kawasan Trowulan Raya dan sekitarnya ini, masyarakat berinteraksi langsung dengan beberapa situs yang ada di belakang rumah, di kebun ya. Ah ini sangat mudah kita menemukan satu serpian dari keramik Cina. Di sini bukti bahwa perdagangan internasional pada waktu 500-700 tahun yang lalu sudah maju. Ini barang impor dari daratan Cina ya. Ini. Ini. Ini menarik sekali nih. Kita lihat di sini. Wah. Ini biasanya ukiran ini. Ini ada ukiran. Jadi jamang istilahnya kalau bagi kami para pemahat batu di Trowulan. Ini merupakan namanya jamang ini. Tapi ini ada kayak satu pintu ini ya untuk patokannya ini. Ini tidak mungkin benda ini sendirian, dan tidak mungkin bangunan yang ada dengan struktur batu andesit seperti ini kecil. Yang jelas di tempat ini masih banyak juga berterbaran struktur batu andesit seperti ini, dan ini kemungkinan besar candi ya. Kita lihat di belakang sana karena ini masih bisa diselamatkan seperti ini. Moga-moga aja beberapa serpian yang lain masih terlindungi di dalam tanah, belum dijarah atau belum pernah dihancurkan zaman Belanda juga ya, zamannya Raffles dan sebagainya. Semoga ke depan masih bisa banyak ditemukan lagi dan tempat ini bisa terselamatkan, tidak menyusul seperti situs-situs yang lain. Saudara-saudaranya yang lain yang raib tidak jelas kemana rimbanya. Karena bukti kebesaran masa lalu sejarah bangsa kita, ini buktinya. Saksi bisu kebesaran Nusantara, saksi bisu kebesaran bahwa Majapahit Empire
adalah satu struktur negara besar, negara adidaya di zamannya. Yuk kita ikuti terus Pak Haryono ini keliling. Jadi ini ada di areal peternakan warga ya. Jadi ini di belakangnya masih banyak strukturnya. Dan belum pernah tersentuh Pak ya, belum pernah untuk dibikin industri batu bata digali belum Pak ya sini ya. Kalau di situ pernah. Oh situ pernah? Digali apanya itu nama batu. Batu, oh diambil batunya, tapi bukan untuk galian batu bata Pak ya? Bukan. Nah, ini ada lubangnya batu. Biasanya ini ada tiang atau kayu ya, bisa penyangganya, bisa ini untuk. Banyak semutnya Mas. Ya, banyak semuanya juga ini. Jelas kan seperti kesimpulan kita tadi bahwa di sana ada batu andesit yang ukurannya hampir 80 cm tadi. Dia tidak sendiri, banyak temannya juga. Ini tidak menutup kemungkinan di belakang sana di daerah kebun bambu itu juga banyak juga ya. Karena di sini ada aliran air juga. Dan menurut informasi Bapak Haryono tadi di sini kemungkinan dulu adalah petirtan. Nah, di sini dulu itu ya ini bekasnya. Ini Pak ya, yang Ini bekasnya struktur batu kolam, bata, ya. kolam petirtan itu Pak ya. Sini. Ya, ini keberadaannya seperti saat ini seperti ini, jadi lahan pertanian warga terutama di dalam Singkong tadi ya. Jadi struktur batu batanya masih ada di dalam sini. Karena melihat struktur tanah ini lebih tinggi dari struktur tanah yang ada di sekitarnya, di mana sebelah timur ini adalah lokasi persawahan, sebelah barat ini adalah kebun bambu. Jadi melihat struktur ini semoga aja memang ke depan bisa ditemukan lagi ya bukti kebesaran masa lalu itu, terutama ini di Desa Jiu. Wah itu Pak, tuh tikus atau apa Pak? Tikus ini. Tikus ya. Tapi ini Pak, maaf Pak, saya lihat dulu. Ini adalah sarang tikus ya. Iya. Sarang tikus, saya nggak curiga juga dengan bentuk batu-batu ini Pak. Kayak ini kaulin Pak. Kaulin juga. Nah ini dari sarang tikus ya. Sarang tikus yang menggali untuk. Nah, dia habis menjara singkong ini. Tikusnya ini. Ini jadi hama di warga. Dia ngambil singkong untuk makan. Biarkan dia untuk bertahan hidup ya. Ya ini dari galian cakarnya tikus ya. Banyak ditemukan gerabah. Ini cuma kedalaman beberapa senti ya, nggak sampai setengah meter di dalam tanah yang digali oleh tikus. Ternyata tikus juga membantu kita, selain dia jadi hama, dia juga menemukan gerabah terakota. Ini perlu diingat juga tikus ya. Tikus itu dulu pernah membantu kita bangsa ini menemukan struktur candi tikus di saat di Desa Dino itu dulu banyak amat tikus dikejar oleh warga, zamannya eranya Bupati pertama Mojokerto Kromojoyo. Begitu dikejar dia bersarang di bawah tanah dan digali. Sarang itu adalah candi tikus, sekarang namanya petirtan candi tikus itu. Nah, jadi penasaran juga kan? Nggak mungkin namanya candi tikus dulu, cuman biasa masyarakat Jawa, masyarakat kita menemukan tempat A itu akan dinamakan seperti A, tempat B, B. Itu jadi ini bukti dari galian yang digali oleh tikus sebagai sarang dia. Banyak sekali batu bata kuno, juga keramik, juga tembikar. Nih, dia habis ambil singkong ini. Ayo kita ikuti terus Pak Haryono ini melacak jejak peradaban masa lalu di Desa Jiu di Kecamatan Kutorejo. Di mana Kutorejo? Ini Pak. Ini di ladang singkong banyak. Masih banyak juga ini terakota nih Pak, kelihatan Pak. Ini ya. Keramik gerabah. Gerabah masih banyak sekali nih. Wah, kayaknya hama tikusnya banyak ini Pak. Ini berapa pohon singkong ini udah dijarah tikus semua ini kayaknya. Dan bapaknya sengaja mendiamkan ya di saat lahannya ini dijarah tikus. Mungkin ini beliau tidak mau memutus rantai makanan yang ada. Biarkan semua terjadi seperti apa adanya seperti itu. Ini. Kita sudah mulai masuk lagi ke tempat tinggal beliau, yaitu Pak Haryono. Ini ya.
Jadi kita tadi udah belusuan melihat tempat-tempat yang di depan dari rumah Pak Haryono tadi yang nih benda-benda yang sudah ditemukan tadi seperti ini, berapa batu andesit. Pak, mungkin Bapak ada harapan pesan ke depan Pak dengan ditemukannya situs seperti ini, dan mungkin Bapak bisa menginspirasi saudara kita di sana. Gimana sih kebesaran masa lalu itu Pak, harapannya ke depan apa Pak? Kalau saya pribadi sih, kalau bisa itu situs-situs itu kita sama-sama lah menyelamatkan. Iya, baik pemerintah atau iya, baik rakyat. pemerintah, rakyat maupun Kewajiban bersama gitu, iya, Pak, ya? kewajiban bersama. Kewajiban bersama sebagai Karena anak itu bangsa, adalah kita harus bangga. Iya. Sebelum kita ada itu Leluhur negara kita gitu, itu iya. sudah sangat maju Nah, dan sangat modern. Sangat modern, Iya, sangat iya. canggih di Iya, zamannya sangat itu. canggih di Bahwa zaman. leluhur kita orang-orang hebat di zamannya ya. Itu. Ya, kemudian seperti ya ini kalau bisa seperti masyarakat dimanapun panjenengan berada, kalau menemukan suatu situs, tolong mohon selamatkan sebagai modal bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ya, bukti sejarah bangsa kita bukan bangsa yang sembarangan. Kita ini bukan anak cucunya orang sembarangan loh. Leluhur kita orang hebat semua, Orang terbukti hebat berapa ratus semuanya. tahun kemarin kita menguasai dunia lewat jalur perdagangan internasional, militernya, perniagaannya, maritimnya, agrarisnya dengan rempah-rempahnya. Jadi ke depan ayo kita lacak terus kebesaran masa lalu, bukan Majapahit saja, Sriwijaya, Pajang, ya yang juga di Palembang dan mungkin beberapa situs yang ada lain di belahan bumi Nusantara ini. Jadi ini Bapak Haryono ini semoga menjadi inspirasi ke depannya bahwa untuk menyelamatkan situs sederhana saja, ada bahwa kita ini adalah garis keturunan dari leluhur beliau, dan ini juga bukti sejarah yang sangat penting bahwa leluhur kita bukan sembarangan orang dan kita anak keturunan orang hebat di zamannya. Ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Oke, Melek Budaya, Budaya Melek, tetap di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita berada di Balai Desa Jiu. Jadi ini keberadaan kita di Balai Desa Jiu di Kutorjo. Jadi masuk di Kecamatan Kutorjo seperti yang kita telusuri tadi, kita belusuan tadi ke rumahnya Bapak Haryono tadi. Ada informasi bahwa temuan stupa itu ada di Balai Desa Jiu. Yuk kita lihat di sana. Ini stupa yang ditemukan di Desa Jiu, Pak. Dusun Candi. Oh, Dusun Candi. Nggih. Yang menemukanku namanya Bapak Rukmani. Bapak Rukmani penemunya. Nggih. Dasar Dusun Tumpang Sari. Oh, Tumpang Sari. Ya. Jadi ini stupa ini mungkin segini Pak, yang di ujungnya ini udah patah. Yang jadi pertanyaan, apakah stupa ini sendirian atau banyak yang lain ya di sekitarnya situ? Pak, ini temuannya udah lama Pak? Ya kira-kira bulan puasa. Oh, bulan puasa, bulan Ramadan kemarin ini ditemukan, jadi masih selang 1 bulanan Pak ya. Terus proses penemuannya gimana Pak? Ini terbalik. Oh, terbalik. Jadi ini di bawah ini. Ini di samping Oh, di samping. Jadi gini, kecangkul atau bagaimana Pak? Kecangkul waktu orang itu tanam pisang. Oh, waktu dia menggali untuk tanam pisang, galian untuk tanam pisang, kebetulan cangkulnya mengenai ini. Iya. Akhirnya digali. Pak, kira-kira kalau menurut ini Pak ya, kira-kira pecahannya ini masih ada enggak Pak? Kemungkinan masih ada di situ. Masih ada di situ, dan mungkin benda ini tidak satu, mungkin banyak ya di sekitar situ. Jadi ada di ladang pisang Pak ya? Di ladang sawah tapi mau nanami pisang. Oh, di sawah mau nanam pisang gitu Pak. Oh, jadi ini stupanya nggak bisa dari bukti bahwa di daerah Kutorjo, tepatnya di Candi Pak ya. Candi ini ada pemujaan tempat ibadah saudari kita yang memeluk agama Buddha. Jadi ini ada stupanya ya. Memang Majapahit dulu Hindu sama Buddha ya. Ini jadi ada stupa, tapi anehnya ini tidak ada lubangnya juga dan ini tinggi. Semoga penemuan stupa di Desa Candi ini merupakan satu titik terang ya, di mana wilayah timur Majapahit, jadi daerah Bangsal dan sebagainya ini semakin hari semakin terkuak keberadaannya, semakin terkuak juga situs-situsnya yang ada di dalam tanah, dan semakin tersadarkan masyarakatnya untuk menghargai, melestarikan peninggalan leluhur kita. Jadi kita sudah belusuan tadi mengelilingi di Desa Jiu tadi ke rumahnya Bapak Haryono tadi, beberapa situs di dekat rumahnya beliau juga di areal persawahan, dan kita sudah punya rekaman tentang sepak terjangnya Bapak Haryono tadi. Beliau sudah mulai tertarik dan peduli terhadap
kawasan cagar budaya, juga benda cagar budaya merupakan peninggalan leluhur kita semua. Semoga penemuan stupa ini merupakan titik awal dari satu penemuan peradaban besar di wilayah timur ya, jadi wilayah Bangsal dan sebagainya, daerah Mojosari dan sebagainya. Jadi ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek.